Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Dan teman-teman, kali ini adalah sebuah video yang pastinya spesial karena saya langsung wawancara Dwian Anggara. Wih, kasih pas dulu dong semuanya yang di ujung sana, yang di ujung sana. Aku nggak tahu dia mau mulai. Untung aku nggak melakukan hal-hal yang Diinginkan. Iya, makanya. Ternyata udah mulai. Oke, siap. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya, ini adalah sebuah setup syuting yang tidak biasa, teman-teman, di mana saya dan Mas Dwian Anggara ya, Mas Angga, ini ada di tengah-tengah lapangan rumput di belakang gedungnya Mas Angga nih aslinya ya. Aslinya kita tadi mau nyari tempat syuting, terus kita ngobrol ya Mas gitu. Sampai aja tak wawancara gitu. Di mana? Di kebun aja deh. Dan beneran di kebun akhirnya ini. Jadi ini Tadinya properti, tapi kan nggak ada isinya. Untung ada. tadinya ini cuma mau bohong-bohongan doang nih. Ya udahlah ya. Ada isinya. Oke. Dituangin kopi beneran. Oke, Gimana Mas? Nah, teman-teman, ini kan sesuatu yang mungkin agak beda ya, teman-teman. Ini sebenarnya gini, Mas. Ini jadi spesial video buat teman-teman karena sebenarnya aslinya tuh yang request wawancara sampean tuh nggak ada. Betul. Biasanya kan berdasarkan request teman-teman, nah gitu kan, nggak ada. Tapi aslinya requestnya tuh ini, kan kemarin sempet ngobrol sama beberapa alumni dari NFC ya. Kita ngobrol sama Mas Priyotama, sempet sama Mas Yanwar Robin pernah, sama Mas Beat Render ya kan. Terakhir sama Mas Toat Wicaksono, teman-teman juga pasti udah nonton ya kalau teman-teman udah subscribe channel kita. Dan Mas, wawancara lagi dong, kayaknya cerita-cerita mereka menginspirasi. Wah, kata inspirasi ini teman-teman, saya langsung kebayang beliau. Aku alumni apa berarti? Alumni SMA aku. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lah, kira-kira gitu. Siap. Ya. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Wede. Jadi ini kan NFC Forex TV channel nih Mas. Oke. Yang namanya Forex TV channel, mau wawancara seorang trader, teman-teman kan pasti akan nanya. Dan teman-teman saya rasa udah banyak lah dengar ceritanya Mas Dwian Anggara gitu kan. Tapi kan tidak di channelnya NFC. Iya dong. Aku tuh bingung Mas, mau nanya apa sebetulnya. Ya nanya lah, kan Nanya. pura-pura pembawa acara kan. Oh iya, nggak tahu. oke. Ngomong-ngomong, udah berapa lama trading Mas? Mungkin itu pertanyaan yang kita perlu tanya dulu ya. Saya pertama kali belajar trading itu tahun 2012 Mas. 2024 ini mau 12 tahun berarti trading? Belajar trading. Oke. Waktu itu tahun Maksud 2011 lu akhir. 2011-2012 tuh belajar tapi belum trading? Belum, jadi tahun 2011 akhir itu lagi ada banyak investasi mengatasnamakan trading forex. 2011 itu Akhir-akhir, zamannya 2012 Lexus kan Venture. ya Speedline gitu-gitu ya. MT Evan. Iya. Investasi amanah 1. Iya. Nah, yang bikin aku pengen belajar tadi itu IA1 sebenarnya. Apa yang bikin dirimu pengen belajar Aku tuh trading? nggak ikutan investasi amanah 1. Oke. Cuman waktu itu ada beberapa teman-temanku yang ngajak temennya untuk join IA1. IA1. Aku ada di situ. Nah, si pengajaknya ini menggaransi. Jadi IA1 itu ngasih profit 200% selama sebulan. Setiap bulan dapat profit 200% digaransi. Enggak, IA1-nya enggak menggaransi. Tapi kan temennya ngajak. Misalnya Mas Fadli udah pernah ikut IA1 nih. Masuk 10 juta, sebulan balik 30 juta. Wah. 200% profit 200%. 10 juta yang balik utuh. Yes. Jadi kalau sama modalnya naiknya 300% Iya, sebenarnya. betul. Jadi misalnya sampean masukin 100 juta, bulan depan balik 300 juta. Nah, sampean ngajak aku misalnya. Tapi bukan aku ya, temanku. Tapi Sampean sampean ngajak aku, di kan aku antara skeptis mereka. kan. Ya, aku ada di situ, skeptis. Oke. Nggak yakin lah gitu. Masa iya 100 juta jadi 300? Jelas too good to be true kan. Sampean Iya. skeptis pasti kan. Betul. Nah, Masa si iya? temen yang ngajak tadi bilang, tak garansi gini aja. Dirimu masukin 100 juta, kalau 100 juta yang nggak boleh, aku yang ganti. Oke. Tapi kalau profitnya bagi dua. Iya, Jadi saya iya. cuma terima 100, sampean terima 100. Oke, profitnya bagi dua. Iya, temenku nih mau. Akhirnya dia mau. Mau, dan aku kan penasaran. Wih, sangar juga ya. Narasinya yang diceritain apa? Apa yang Trading memungkinkan? forex. Oke, Trading forex. Jadi pendiri apa? IA1 itu namanya Master deh panggilnya. Master Soleh Swaidi ST. Solih Swedi ST. Dia punya teknik trading 3 kotak namanya kalau nggak Oke. salah dulu. Nah, itu dia terkenal, dia kalau sebulan profit itu 2000%, 3000% konon katanya. Makanya ngasih Jadi 200% wajar itu kayak sharing profit biasa. terlalu mudah lah. Oke, gitu. Jadi oke. dia terkenal membangkrutkan broker dan macam-macam lah dulu ceritanya itu kalau nggak salah. Seingatku hari itu money game juga ada beberapa dan nggak segede itu. Ya semua duit money game dikumpulin masuk ke nah, itu yang bikin aku emang profit bisa 2000% ya forex. Jadi Akhirnya aku nelpon beberapa teman-teman,
untuk belajar trading. Oh. Awalnya itu yang memulai aku pengen belajar trading. Karena cerita yang dibangun itu apa ya? Bukan cerita yang dibangun apa? Presentasinya Memang trading forex. itu di tradingin forex. Yes. Jadi sampai bertanya-tanya apakah forex memang mampu melakukan itu? Ya, aku nelfon Gitu. temanku. Aku punya teman yang udah trading dari 2006. Tak tanya, Mas, mungkin nggak sih forex ngasilin 2000% per bulan? Ya mungkin aja. Tapi Iya. resikonya hilang semua kata dia kalau segitu. Oh gitu. Aku belajar forex dong. Boleh datang aja ke Jambi gitu. Nah waktu itu aku terbang ke Jambi itu 2012 ya. Oke. Aku denger forex itu 2011 akhir. Hmm. Belajarnya 2012. Waktu Oke. itu ada kelas trading bayarnya 3 juta di sebuah kelas namanya InstaFX School. Oke. Nah, 2012-an. 2012. Nah, waktu itu dapat deposit saldo education account lah Mas ya, kurang lebih. Jadi saldo account kayak no deposit bonus lah. Jadi kalau Oke. profit bisa di WD dengan syarat lot tertentu. Hmm. Kalau Kalau loss ya nggak nggak apa-apa. harus ganti. Ya, jadi bayar 3 juta. Akun edukasi lah ya. Bayar 3 juta dapat kelas plus dapat akun edukasi $200. Nah, $200 itu tak tradingin dan sebulan kemudian MC. Jadi sampean sebenarnya MC berpengalaman pertama. nge-MC-in akun edukasi ya. Ya, aku pernah nge-MC-in akun edukasi $200 tuh tahun 2012. Bayar 3 juta, ikut kelas selama 2 hari kalau nggak salah di Hotel Abadi, kalau nggak salah di Jambi hotelnya. Aku belum pernah Orang ke Jambi coba komen, masih ada nggak Hotel Abadi sekarang? Hotel Abadi di Jambi ya, komen-komen ya. Hotel Abadi. Nah itu 3 hari kalau atau nggak 2 hari kelasnya belajar forex, dikasih akun $100 tak tradingin MC. Nah begitu MC tuh aku sadar ada yang salah pasti dengan cara tradingku. Makanya aku nggak deposit uang beneran, belajar lagi. Oke, sampai akhirnya mulai PD. Oke lah, ini waktunya deposit real account nih. Itu tahun Itu berapa lama? 2013. Setahun kemudian Tahun kira-kira. kemudian. Atau- Setelah sampean belajar, sampean ngulik gitu pasti riset, pelajarin segala macem, sampai beneran untuk bisa memulai trading beneran itu setahun jaraknya. Ya, setahun. Aku waktu itu belajar, ngambil beberapa kelas habis dari InstaFX School tuh ada ngambil kelas lagi, terus aku ketemu satu kelas yang ngajar menggunakan price action. Jadi aku dulu cuman entry dengan satu rule namanya pin bar Pin bar, oke. atau engulfing ya. Jadi cuman satu rule, tradingnya di daily. Di time frame daily. Jadi entry-nya di daily, risk per transaksi yang 1%, Mhm. RR 1/3. Ah, Itu tahun 2013. 2013 tuh jadi sampean udah punya nyawa itu ya. Dari tahun 2013 aku sudah trading di time frame daily, RR Dan sudah 1/3. menggunakan risk reward Dan yang risk per sehat. transaksi 1%. Jadi waktu itu salah satu mentorku punya tools namanya Go. Nah, mungkin teman-teman kalau sekarang namanya Dwian Anggara Trading Assistant ini versi simpel dan mudah dipakainya. Go itu mirip kayak gitu cuman ribet. Cuman lebih kompleks ya. Ya, lebih fiturnya. kompleks ya. Jadi waktu itu guru saya bilang salah satu kunci sukses di trading adalah money management. Money management itu 2 ya. Satu, kita perlu punya risk per transaksi yang cenderung sama terus-menerus, dan yang kedua adalah risk reward, di mana kita cut the loss first and let the profit run. Nah, jadi 1/3, jadi risknya 1%. Oke, RR-nya oke, 1/3. Itu oke, tradingnya oke. di time frame daily, jadi standar candlestick pattern lah ya, standar price action lah. Teman-teman mesti ngerti lah, teman-teman googling hampir di semua tempat. Cara tradingnya simpel, cari pin bar yang berada di area-area support resisten. Kalau kita mau pin bar di support resisten ya kita Entry di pasang. situ. Entry di situ. Ada bullish pin bar berarti saya buy. RR 1/3, kalau bearish pin bar ya sell RR 1/3. Pakai TP, pakai stop loss berarti. Pakai ETP dari dan dulu ya? SL. Dari 2013. Jadi entry-nya aku udah nggak pernah buy no sell no tuh dari dulu. Jadi selalu entry-nya pakai asisten itu. Tapi dulu bukan asisten ya, tapi lebih ribet, namanya Go namanya dulu. Dan 1/3 risk 1%. Nah, itu setelah aku jalan beberapa lama, akhirnya aku pede, aku deposit sekitar 2,5 juta waktu itu Mas, 2013. 2013 tuh dolar masih 9.700 sebelum 10 ribuan lah dolar berarti. PayPal. Oke. Dapatlah deposit $250. Ya, aku pakai broker namanya FXDD Malta. FXDD Malta, yes. Nah, ada welcome bonus 100%. Oh. Jadi $500. Ini aku berdengar teman-teman. 2,5 juta dapatnya $500. Jadi Oke. risk per transaksinya 1% sekitar $5. Ya, lotnya 0,01 lah intinya. Iya. Jadi gitu. Itu 2013. Oke. Dan akun itu sampai dengan bertahun-tahun sampai kerjain terus, Ya, rawat sempat terus. minus 40% di awal-awal kan Oh, mungkin. pernah sih harus Iya, 40%. karena kan nahan 1/3 ini kan buat orang yang baru mulai kan nggak segampang itu. Iya. Cuman Apalagi karena- asal beruntun juga Betul. terjadi. Cuman karena aku waktu itu nge-track semua transaksinya, jadi lama-lama semakin pede nahan 1/3. Jadi sempat minus 40%, sampai akhirnya balik lagi, sampai profit $250. Profitnya ya $250 Iya, dari dari balance yang 500 tadi ya. 500 tadi ya, Nah, 200 tapi kan plus $250 kan depositku. deposit Kan? bonus. Aku WD Jadi tuh. jadi apa? Modal tradingnya sudah di WD. Sudah, jadi sudah profit deposit $250. $2,5 juta. Sempat minus kan, dari 500 itu sempat minus, jadi mungkin tinggal 300-an gitu. Terus balik lagi ke 500, terus naik lagi profit
$250, jadi sekitar $750. $750. KWD $250 ya. $250 di WD, sisa 500-nya terus di Ya, di tradingin. Oke. Sampai bertahun-tahun kemudian. Wih, Nggak ini- pernah, aku belum pernah MC-in. Akun real itu nggak pernah MC. Ah, ini mungkin penting nih pertanyaannya nih gini. $250 atau $500 let's say setelah sampean WD $250 modalmu, itu kan dengan skill yang ada, itu kan anggaplah misalnya profit juga bulan-bulan selanjutnya. Kan nggak bisa dipakai trading for Nggak living, ada. Mas. Nggak Gitu kan. diurusin. Let's say profit berapapun tetap nggak cukup buat hidup kecuali sampean dari 250 jadi 2.500 kan which is Profitnya kecil, nggak Mas. mungkin gitu. Profitnya tuh kadang cuman 8%. Sebulan. Iya, kalau lagi sakti itu 14%. Kadang ya minus. Ya. Oke. Gitu nggak terlalu, bukan yang profit puluhan ratusan Nih, persen. Kayak pertanyaan mahal. ya 6%, 8%, 12%. Apa motivasi yang membuat sampean tetap menjaga rules tradingmu walaupun dengan balance kecil? Nah, Karena ini penting. aku sadar dari awal bahwasanya $500 tuh nggak akan bisa kaya. Oke. Aku sadar dari awal bahwasanya berapapun balance yang aku punya waktu itu, karena waktu itu aku masih kuliah ya, 2012 2013 itu kan aku masih kuliah semester 6 mungkin ya. Oke. Semester 4 6 atau 6 lah, semester 6. Dan waktu itu aku sadar kalau sebanyak apapun profit dari $500 tadi, nah kebetulan guru dari awal kan gurunya bener Mas ya. Jadi gurunya itu ngasih ekspektasi profit ya 5%, 10% gitu. Ya, ya. Aku udah tahu kalau $500, kalaupun profit 10%, let's say kan, $50. $50 sekitar waktu itu 500 Ya, ribuan. 500 ribuan waktu itu. Iya, 500 ribuan. Jadi ya nggak akan kemana-mana juga. Betul. Jadi udah trading aja di akun itu gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu sempat ada perubahan cara deposit segala macam gitu. Terus akhirnya mulai buka akun di broker lain. Tapi yang ikut tetap jalan. Yang ini tetap dirawat terus Tetap jalan di tradingnya. sampai akhirnya aku punya akun di broker lain. Nah, beberapa tahun kemudian mungkin kayaknya 2018 atau 2017 gitu. Aku sempat pakai beberapa broker, sempat pakai LCG namanya. London Capital Group. LCG. Sempat Instaforex, tentu aja kita semua pakai Instaforex. Iya. Sempat pakai FX Primus gitu. Ya, Terus Alpari sempat, terus Ford FS sempat. Ford FS ya namanya gitu-gitu. Yang kecil tapi nggak yang dikerjain dengan cukup lama ya tadi. FXDD Primus, tadi ya. Primus dan beberapa broker lain. Sampai akhirnya ketemu Hot Forex waktu itu tahun 17 mungkin ya. mungkin 2017-an Ya, ya. Ketemu 2017 18 ketemu Hot Forex. Terus aku pakai Hot Forex, terus ternyata lebih enak lokal supportnya. Jadi broker-broker yang aku pakai tadi semuanya nggak ada yang bermasalah sih, semuanya bagus menurut Semuanya gue. oke, cuman lokal support di Indonesia-nya. Pas Hot Forex itu waktu itu ketemu sama beberapa teman yang HF yang di Indonesia, terus diajak ngobrol. Jadi saya kenal mereka bahkan sebelum pakai Hot Forex waktu itu kan. Diajak ngopi, diajak ngobrol, diajak ketemu, diajak macam-macam. Padahal saya nggak pakai brokernya kan. Diundang, terus akhirnya pindah Hot Forex, terus beberapa saldo dipindahin ke Hot Forex semua. I see. Sampai akhirnya ganti nama jadi HFM sekarang. Itu HFM. 2017-18 lah. Jadi sekarang udah trading berapa? Udah 10 tahun lebih, Mas. 11 tahun lah, ini tahun ke-11 berarti. Tahun ke-11. Kira-kira ya 2024 ini udah. Nah, sepanjang perjalanan nih Mas, mungkin ini yang jarang punya kesempatan nanya sama seorang Dwi Ananggara nih. Ada nggak sih tantangan pribadi dari internal dirimu yang mungkin, ini menghalangi kesuksesan seorang trader ini gitu. Pengen jadi trader yang profesional, tapi aku nggak bisa dari sisi dalam gitu. Ada nggak? Kan orang lihat Dwi Ananggara ini kayaknya, wah nggak mungkin punya masalah dia gitu. Nah sebenarnya ada nggak? Mereka benar. Gini, masalah terbesar ya. Aku tuh karir tradingnya terbilang lumayan mulus, Mas. Enggak 100% mulus mungkin ya, cuman nggak berdarah-darah seperti kebanyakan Nggak berdarah-berdarah, nggak ada kejadian luar biasa mengecewakan gitu. Betul. Cuman memang ada evolve beberapa perubahan strategi. Tapi itu pun nggak gimana-gimana banget. Kayak tadi, mulai karir trading aku pakai candlestick pattern di time frame daily ya. Yes. Habis itu sekitar tahun 2016-an tuh aku nambahin trend. Jadi tadinya cuma candlestick pattern, nambahin trend. Jadi trend plus candlestick pattern, which is hampir nggak berubah kan. Trend dan candlestick pattern, cuman time frame-nya turun ke H4. Oke. Time frame-nya turun ke H4. Nah, di situ ada evolusi tuh. Dari tadinya aku pakai SL, begitu turun ke H4 tanpa SL. Tapi cut loss. Jadi cut kalau break candle. Jadi kalau candlestick pattern-nya di break ya. Jadi nunggu pergantian candle H4. Betul. Jadi aku ada masa di hidupku aku punya alarm jam 8, jam 12, jam 4, jam 8 jam 8 lagi. malam. Iya. Oh, tengah malam enggak lagi udah. Enggak tak tungguin. Pokoknya jam 8 pagi, 12 siang, 4 sore, 8 malam. Yes. Udah 4 kali ganti candle-nya aja, habis itu udah enggak trading lagi. Enggak. Oke, pasang alarm tuh ya. Ya, pasang alarm kalau tiap bunyi buka chart. Dan abis itu setelah candlestick pattern dan trend di H4,
bergeser lagi tuh tentang ada supply and demand plus candlestick pattern. Waktu nggak pakai SL itu tetap profit tetap Mas ya? Profit Tetap secara jalan. apa ya? Secara performa nggak banyak perbedaan signifikan buat aku. Oke. Nggak banyak perbedaan signifikan. Sampai akhirnya aku belajar tentang supply and demand, Hmm. belajar UFO, bergeser tuh tren dan UFO, tren Ya, dan supply and demand di ya. H4. Yes. Jadi secara ini tuh nggak banyak gesernya, nggak signifikan. Gesernya cuma dikit-dikit. Berevolusi Iya. pada waktunya lah ya. Pelan-pelan, Tapi prosesnya nggak tiba-tiba. candlestick pattern plus trend, Hmm. habis itu geser ke supply and demand, tetap plus trend, habis itu UFO tetap plus trend gitu. Nah, begitu pakai UFO itu ada transisi di mana aku menggunakan cut loss dan UFO dan trend atau dan supply and demand dan trend. Jadi itu sempat di itu time frame di H4. mix gitu ya? Di mix H4, atau ya. memang ada satu rule spesifik? Enggak ada sih, rules-nya tetap rule baku supply and demand yang teman-teman mungkin udah pada tahu, ngerti lah Udah ya. sering dengar lah. Iya. Saya entry di area drop base rally, rally base rally, rally base drop, Hmm. searah dengan tren di H4, trennya pakai 4 EMA. Nah, 4 EMA itu kan didapat sebelum aku belajar supply and demand. Yes. Jadi cuman dulu karena aku masih meyakini aku lebih suka cut loss daripada pasang SL. Jadi kan berkembang tuh tadinya SL jadi cut loss. Nah, ketika cut loss itu aku nyaman dalam artian jarang kena jebakan-jebakan SL kejilat terus harga bergerak sesuai dengan plan. Itu kan alasan teman-teman untuk tidak pakai SL tuh banyak yang kayak Iya. gitu. Padahal nggak tahu kalau by data ya, aslinya jarang sebetulnya sampai ngalamin itu. Ya ada beberapa kejadian. Tetap ada. Tetap ada. Kata salah satu guru saya ya. Jadi kalau kita punya area, dalam hal ini area supply and demand ya, atau UFO, dia bisa nge-push harga untuk jilat SL kita dan harga pada akhirnya tetap jalan sesuai dengan plan. Tapi untuk dorong harga sampai close candle butuh duit yang lebih banyak lagi. Oke. Gitu teorinya. Jadi berarti memang sehat nunggu close candle. Iya, jadi ketika kan kita punya proximal dan distal ya. Ketika distalnya di break pakai body candle baru di cut loss. Itu 2018 aku masih pakai cut loss. 2018 2000 ya sekitar 2018 masih pakai cut loss. Nah, cuman tantangannya adalah ketika nggak full time trading jadi agak tricky itu Mas. Karena begitu 2018 itu kan di H4 tak coba working, aku mulai turun ke H1 tuh. Wih. Nah, H1 1 jam ini kan sekali. 1 jam sekali itu. 1 jam sekali. Nggak bisa sambil santai itu. Betul. Aku Sempat pernah nunggunya cuma 1 episode doang tuh kalau nonton ada hari di Netflix mana gitu. aku ketemu teman nongkrong di Mac di Pangkalan Jati, Mas. Oke. Di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Itu kelihatan, aku nggak ngecek, kelihatan di candle berikutnya cut loss-nya jadi kejauhan. Jadi lebih gede loss-nya dari yang seharusnya. Karena harusnya di cut loss, tapi kan aku lagi nggak nongkrongin chart, akhirnya bablas. H1 soalnya. Iya, harusnya jadi cut loss-nya lebih parah dari yang seharusnya. iya, Jadi misalnya risk yang tak anggarkan mungkin sekitar 1-2% bisa loss sampai 3% lebih gitu. Nah itu di H1. Waktu itu ya pengalamanku ya, kalau dalam trading di rumah dan kita nggak kemana-mana gitu, dalam kondisi kita full time trading, sangat nyaman pakai cut loss. Jadi Tapi memang perlu nongkrong ya? Iya, Perlu ketika agak traveling meluangkan waktu. atau jalan-jalan ketemu orang gitu, kurang oke karena tadi apalagi kalau time frame-nya H1. Kalau time frame-nya H4 mungkin masih bisa diterima ya karena 4 jam sekali. Tapi kalau H1 waktu itu nggak begitu oke. Tapi kalau jadi dulu Mas, aku kan nge-mix banyak strategi ya. Kalau di 1 banding 1 itu Mas, ngambil 1 banding 1 dari lebar area dan pakai break candle tadi di cut loss, itu aku pernah punya kayak 25 hari straight Profit. selalu profit every day. Iya. Jadi Pernah ada masanya gitu. profit ngalamin. lagi, setiap hari profit lagi setiap hari gitu profit. daily-nya ya. Tapi di antaranya tetap ada transaksi profit dan loss, Betul, cuma tapi akumulasi akumulasinya hariannya profit. Betul. Oke. Dan itu terjadi di tahun 2017-2018 transisi. Oke. Jadi memang sebetulnya menggunakan strategi cut loss break candle itu profitable juga. Profitable. Cuman memang tadi ya butuh dedikasi waktu ya Betul. untuk bisa Dan- nongkrongin pas break candle itu. Betul, waktu itu tantangannya selain daripada tadi harus nongkrongin chart atau harus at least lihat close candle-nya. Kedua, kadang-kadang itu membuat kita ragu, Mas. Oke. Apa ya? Instant execution itu sangat rawan. Ada perasaan yang terlibat gitu. Ada Betul. keraguan yang Belum terlibat tentu di sana. sampai nge-cut loh ketika Bisa harinya tiba. Bisa dimengerti. Ini misalnya nih buy, ini Ya. garis yang kita seharusnya cut loss nih. Iya, terus sampai Candlenya close cuma tapi lebih kayak 1 pip gitu. atau 1 pip. Kan cut Habis loss itu nggak dia ya? break. Cut loss nggak ya? Cut Nanti loss kalau nggak ya? balik rugi nih kan gitu. Iya, cut loss nggak ya? Cut loss. Atau ternyata dia habis break kan dia langsung pindah candle-nya tuh. Iya. Terus dia mulai naik tuh. Iya. Ada Cut loss harapan. nggak deh? Ada harapan. Cut loss nggak deh? Jadi mental stop ya dulu di Ya, kelas ya, survival ya. mastery hostnya nyebutnya mental stop. Mental stop. Mental stop itu boleh dilakukan, tapi tantangannya butuh disiplin yang sangat tinggi yang which is nggak semua orang punya. Sangat sedikit menurutku yang punya. Aku bisa dibilang waktu itu cukup tega lah cut loss. Cut loss ya memang kalau rules-nya memenuhi Ya, cut loss. cut ya cut Betul. gitu. Tapi kan tetap itu nggak gampang loh Mas, even buat aku waktu itu. Nah, buat hmm. orang lain mungkin lebih nggak gampang lagi. Nah, makanya aku tuh suka pending order juga gitu.
Karena ya Kalau dulu tadi, kan cut loss-nya manual, tapi kan jadi- entry-nya kan PO. Dulu aku pernah coba mau entry instant execution. instant execution. Nggak bisa, Mas. Ketika harga masuk ke area itu candle-nya marobozu. Sama no buy nih. Kayak mau tembus Iya, ya. karena kan punya rally base rally nih, Iya. uptrend. Kita tungguin nih, tungguin harga masuk kan. Begitu masuknya tuh hitam panjang, Mas, marobozu, Mas. Atau merah kalau sama candle merah. Candle kan hitam putih ya. Iya, iya. Lihat candle hitam panjang itu nggak berani entry loh, Mas. Jangan-jangan nanti tembus Iya, langsung iya, gitu ya. iya. Jadi ketika itu terjadi kita nggak berani entry dan ternyata mantul. Sama halnya dengan cut loss itu, Iya, makanya iya, iya. setelah jalan sekian lama akhirnya aku menemukan bahwasanya kayaknya cut loss tinggi ini nggak terlalu fair buat aku. Iya. Nah, Ada unsur manusianya ya, cukup tinggi itu. betul. Akhirnya mulai belajar tentang quality of the zone. Oh, aku ternyata kalau kita ngambil zone yang benar-benar berkualitas, kemungkinan dia dijilat itu nggak segede itu. I see. Nah, dari situ aku mulai evolve. Udahlah pakai stop loss saja. Gitu. Jadi dari stop loss, cut loss, balik lagi stop loss. Dan tantangannya apa yang tadi saya bilang internal yang bikin aku susah bertumbuh waktu itu tuh kebanyakan jurus, Mas, di otak itu, Mas. Oh, Kebanyakan analisa. kebanyakan dalam hal Aku tahu maksudnya beberapa dulu. hal, Oke. ketika digabungin ragu entry nggak gitu. Malah terlalu banyak tahu malah jadi Takut. ragu, malah takut. Ragu itu yang aku alamin. Oh. Kebanyakan jurus semakin Dan aku rasa teman-teman juga banyak ngalamin hal yang sama, Nggak tahu, Mas. mungkin. Di Teman-teman era mungkin. hari ini kan ngeri yang namanya informasi, strategi, teknik trading Betul. segala macam itu. kan kita ngerti dalam disiplin ilmu ini harusnya begini, dalam disiplin ini begini. Jadi kebanyakan jurus, kebanyakan tahu akhirnya bikin aku jadi nggak terlalu yakin sama area itu. Oke. Nah, itu sembuhnya Ngadepinnya ketika gimana? sembuhnya gara-gara ada satu orang guruku, aku punya satu mentor orang Indonesia. Oke. Dia bikin videonya ngobrol bilangnya gini. Judulnya tentang terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Oke. Dia bilang trading itu yang penting, kata beliau, itu cuman sebuah kerangka berpikir dan sisanya seat belt-nya adalah money management dan risk reward, kata beliau. Oke, Jadi, ini adalah harga murah, kata dia. Harga murah ya udah murah. Pertanyaannya lu mau beli nggak? tempatnya baik itu. Ya, kan kita tahu murah nih. Hmm. Kita mau beli nggak? Kalau mau beli, risk-nya berapa? Risk pribadinya berapa? Kalau salah buang di mana? Ya udah, kita akan salah, kan benar. Pada akhirnya risk reward akan menyelamatkan kita. Money management akan menyelamatkan kita. Apapun tekniknya. Iya, karena kalau di analisa ketika murah, ketika masuk, wah ini membentuk itu, wah ini Iya, jadi ragu. Iya. Bikin nyulo, kayaknya tembus. Karena ada pengetahuan yang Iya, tadi iya, itu. iya. Kan misalnya gini, aku trading pakai 4 EMA nih. Harga di dekat EMA 200. Tapi begitu aku belajar tentang PLN misalnya, ini kan ketika harga turun membentuk lower low. Wah, Iya. ini diambil nggak nih? Downtrend Bingung nih. kan sama kan? Iya. Bingung kan? Harusnya Jadi- nyari sell kan. Iya, yang Tapi di bikin- posisi buy Iya, sekarang. yang bikin aku sembuh itu yang pertama tadi, jurus terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut. Mm-mm. Dan yang kedua itu ada satu orang lagi, orang luar, orang Libanon. Mentor orang Libanon yang bilang, rule trading itu harus mechanical, harus hitam atau putih. Jadi akhirnya aku belajar tentang rule trading yang mechanical, belajar backtest, abis itu mulai firm. Oke, styleku ini sisanya sabotating gitu. Sisanya bukan makananku. Sisanya bukan urusanku. Kalau ini menurutku ini area bagus, rally base rally, harga murah, oke, aku siap bayar harganya. Ya, Bayar tiket nontonnya. Nah, itu Jose. Nah, itu puzzle-puzzlenya dapat dari banyak orang. Dapat dari Jose, dapat dari Basir, dapat dari coach VW, dapat dari macam-macam, dari banyak Dari mentor, banyak mentor-mentor dan senior trader lah. Dari Thor Davis, dari banyak orang-orang tuh ketika kita udah mulai banyak jam terbang tuh kan satu kata-kata itu bisa merubah hidup kita. Betul. Kayak satu nasihat yang mungkin buat orang lain biasa. Tapi karena Cuman itu pelengkap puzzle kita, betul, jadi kayak jadi langsung wah ini dia. Jadi kayak iya. di akhir 2018 tuh aku sudah sangat nyaman. Sebelumnya profit, Mas, bukan nggak profit ya. Cuman nggak senyaman itu, Mas. Maksudnya aku tuh nggak berani bodo amat, ambil loss lah ya loss, ya sudah lah gitu. TP ya TP gitu. Udah nggak. Dulu belum begitu, pas 2018 ke sini jadi begitu. Ya, lebih tenang secara psikologis ya. Oke. Dulu musuhnya itu menurutku musuhnya karena aku kebanyakan baca buku. Aku baca technical analysis for mega profit. Iya. Aku baca Fundamental analisis lah aku gitu kan, baca macam-macam. Fibonacci analisis, Iya, aku iya. baca bukunya macam-macam kan. Candlestick pattern lah, Iya, jadi price ketika action, masuk ke sini kan ragu nih. Oke, ini murah tapi ini dia downtrend. berdasarkan rule yang lain tapi Iya. Tetap ada kontradiktingnya dan Iya. semakin banyak indikator yang dipakai, semakin banyak kepala yang dilibatkan, semakin pusing kita ambil keputusan. Iya. Nah, jadi akhirnya sembuhnya ketika dibikin simpel dan aku meyakini tentang mechanical dan risk pribadi. Padahal ini risk pribadi sih menurutku. Oke. Risk pribadi. Jadi, ya ini harga murah. Lu mau masuk nggak? Kata dia. Kata guru saya. Masuk, ya udah. Risknya berapa? 1%. Oke, 1%. Risiko terburuk kan hilang 1%. Worst case skenario hilang 1%. Apakah Anda oke dengan loss 1%? Oke. Kalau profit 2%, 3%,
Habis itu rule tadi dimasukkan ke dalam data backtest di masa lalu. Kalau kata coach R7 reset namanya. Ya. Kalau aku hanya ngelakuin ini selama 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selamat nggak? Oh ternyata selamat. Habis itu ini udah bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, yang agak berat adalah nahan TP, Mas. Nah, Itu aku alamin tuh. let the profit run tuh gak gampang. Ya, ada masa di hidupku di mana itu aku udah switching ke supply and demand tuh. Sudah switching ke supply and demand. Aku waktu itu total itu aku udah ngambil sekitar 600 sampai 800 live trade. Oke. Menggunakan rule itu. Sudah forward lah itu ya. Sudah Live account, Mas. real count ya. Real account. Real transaction. Real transaction sekitar 600 atau 800 transaksi aku lupa. Ya anggap aja 600-an lah. 600 transaksi itu aku tuh catat semua journaling, Mas. Aku punya before after kapan tanggal entry-nya, Alasannya TP1, kenapa? TP2, TP3 dan seterusnya. Tak catat. Nah, waktu itu dataku menunjukkan bahwa saya 1:3 selalu make more money daripada 1:2 dan 1:1. Oke. Cuman actual akunnya nggak making money duit sebanyak itu. Karena tidak semua transaksi TP3 selesai sampai TP3. Betul. Ah. Tapi akunnya profit. Tapi profitnya lebih kecil daripada angka yang seharusnya. Daripada data yang seharusnya. Yes. Ya. Nah, itu aku waktu itu masih Ada fase hidupmu yang gitu ya? enggak, tapi aku memang belum fix 1:3. Aku nggak punya rule 1:3. Oh, oke. Jadi aku mainnya memang cut di Di area yang sampai yakini itu benar lah intinya. Jadi aku punya opposing zone gitu. Kalau mendekatin opposing zone ya tak buang gitu. Tapi Dan di misalnya by data buy rally base aslinya rally sana lebih dengan gede trend. kalau Ya, tapi TP3. aku tracking kalau seandainya diambil 1:1 berapa, 1:2 berapa, 1:3 berapa, kurang lebih itu. Penemuannya terjadi. Ya, jadi aku tuh tapi tradingku nggak pakai rule itu. Aku Oke. trading ya kalau buy ada opposing zone aku cut, ada opposing zone aku cut. Jadi misalnya uptrend nih, ada rally base rally aku ambil buy di sini. Nah, tapi ketika harga turun kan kadang-kadang dalam chart ada drop base drop terus turun ke bawah. Iya. Nah, aku akan buy di sini, aku akan close sebelum drop base drop. Jadi RR-nya nggak selalu 1:3, kadang 1:1 karena 1:1,5 gitu. Ya. Kadang 1:2 gitu. Jadi selalu sebelum opposing zone aku cut. Jadi aku dulu selalu ngawasin arrival-nya. Ah, oke. Kalau arrivalnya drop base drop, profit zone-nya jadi pendek. Betul. Oke, I Kan see. kita punya rally base rally, nanti di atas drop base drop gitu. Kalau sebelum dia masuk ke opposing zone-nya, ke drop base drop sebelumnya aku cut. Oke. Nah, Ya. Atau pasang TP sebelum itu. ya selalu aku pasang TP sebelum itu. Jadi RR-nya. Tapi aku tracking. Kalau seandainya aku nggak ngerti itu dan tak ambil 1:3 hasilnya apa? Nah, waktu itu aku udah pegang data 600 transaksi, aku ketemu Bashir. Tak tanya. Oke. Bashir, aku punya data ini, tapi menurutmu gimana? Mana sih yang bener, kataku? Ya. Kita cut sebelum opposing zone atau tutup mata aja? Ah. Lalu punya datanya katanya. Kalau data mau profit tutup mata. Kalau dia bilang, kalau gua jadi lu, gua tutup mata ambil 1:3. Itu Bashir, aku ketemu in person. Iya. Masalahnya kan sampai Ketemu, nyatet jangan. datanya Iya, aku nyatet, sendiri tapi kan loh. bukan akunku. Iya. Data seandainya. Iya. Sampai akhirnya ketemu Jose bilang ya masuk akal karena drop base drop yang datang itu kan counter trend. Iya, Jadi cenderung pasti di ditembus. cancel gitu. Ya, kecenderungan tembusnya Sedangkan lebih tinggi. rally base rally atau UFO yang searah dengan tren cenderung ditambah gitu. Oke. Jadi itu dua itu Mas yang struggle ya. Struggle tahan sampai TP sama kebanyakan jurus. Dan sembuhnya tadi, dua-duanya sembuh by data dan sembuh by simplicity. Sama ya diyakinkan aja. Ada kadang-kadang kan kita mau berubah tuh perlu orang lain ngasih permission, Mas. Yes, betul. Sampean tuh kan tahu ini. Perlu juga apa ya? Input dari luar lah. Enggak, kadang-kadang orang itu cuma perlu permission. Aku kayak pernah dengar ceritanya Russell Brunson. Russell Brunson tuh dia tuh dulu nggak serving ideal customer. Jadi dia jual ke semua orang. Oke. Tapi dia stres karena banyak customer dia yang rese-rese kan gitu. Dia berharap dipecat sama bosnya, tapi kan dia nggak punya bos, dia business owner kan gitu. Dia tuh pengen ganti customernya. Cuman kan dia tahu seharusnya dia ganti customernya. Cuman kan orang tuh butuh permission dari orang lain. Dia ke VJ ketemu Tony Robbins, sama Tony Robbins, boleh menurut gua lo sebaiknya ganti customer. Nah, baru dia berani ganti customer, ngerti nggak? Orang butuh permission dari orang lain. I see. Sama kayak aku kan tahu ya dataku 1:3 itu apa making more money gitu ya. Cuman kan aku butuh permission kadang-kadang ya buat orang lain. Ya, Butuh manusiawi. permission dari orang lain, dan kadang-kadang permission itu kadang kita ngasih permission diri kita sendiri karena tahun baru. Tahun baru ini saatnya berubah nih. Ya. Nah, gitu. Kita udah tahu apa yang harus dilakukan tapi tahun baru, makanya kita Jadi langsung trigger video ini ya? di awal tahun. Jadi saya akan ngasih permission ke teman-teman. Kalau teman-teman sudah punya data backtest, saya kasih permission teman-teman untuk mengikuti kata hati dan data Percaya itu. backtest. Iya. Karena ini yang salah satu yang kita berubah adalah dikasih permission. Kata Bashir, Oh my god. kalau gue jadi lu, gue tutup mata ambil 1:3. Oke, gitu. Padahal lu 600 transaksi, Mas, emang kebangetan itu. 600 tuh. 600 transaksi. Harusnya di 200 aku udah ganti kesempatan itu. Iya. Nah, habis itu aku punya permission bahwasanya selama aku punya data yang membuktikan apa yang aku lakukan benar, aku boleh menggantinya. Gitu. Ya. Gitu. Kalau dari internal kan sampean kuat ya. Gitu secara personal gitu sebagai seorang trader, sebagai seorang profesional forex trader lah gitu. Oke banget nih. Dari luar ada nggak Mas gesekan? Enggak.
dari keluarga, dari lingkungan, dari apa komunitas misalnya sampean kalau berkomunitas sampean kan nggak berkomunitas Ya, masalahnya itu. Aku tidak berkomunikasi. nggak ada tantangan ada. atau gesekan atau Nggak ada yang yang aku mempersulitmu bertumbuh gitu. Sepanjang yang aku aware nggak ada. Panjangnya Mungkin ada, cuma aku nggak Cuman sampean nggak ngerasa itu masalah ya. nggak merasa itu gesekan. Jadi apa ya? Aku tuh teman-teman ini penting. Aku merasa hidupku tuh selalu baik-baik aja. Aku tuh merasa Tuhan itu sangat sayang sama aku. Apapun yang kuusahakan selalu berhasil. Oke. Itu at least di film yang ada di kepala aku, Mas. Walaupun Jadi, prakteknya ya nggak punya duit, apa ya, ya kayak susah identitas makan. diri sih ya begitu gitu. Bukan identitas ya, aku nggak pernah merasa bermasalah. Aku ya pernah nggak bisa makan Fakta nggak punya duit pernah. Lu fakta nggak bisa Fakta makan susah juga makan juga pernah gitu. ditipu orang, gagal Iya. berkali-kali. Iya. Kayaknya yang ngalamin gitu. Kalau Ngalamin lah. diinget-inget ngalamin. itu. Tapi waktu itu aku nggak pernah ngerasa susah dari kecil. Oke. Dari kecil aku kayaknya identitas. Kayaknya bapak tuh pernah ngatain aku. Enggak, dia no problem bocahnya. Nggak punya masalah dia. Apa-apa ya, pokoknya dia nggak punya masalah lah. Kayaknya itu masuk ke otakku. Kayak aku nih orangnya no problem. Jadi Which is good. mungkin ada gesekan, mungkin ada pertentangan, cuman mungkin aku nggak tahu aja atau aku tuh sering dikatain orang nggak, seingatku nggak tahu, tapi kata teman-temanku kadang banyak yang ngatain. Iya. Jadi aku yang nggak Iya. tahu kok. Katanya Jadi- Angga tuh sombong dari dulu aku. Aku kalau dikatain orang gitu. Kalau di desa nih saya, ini Mas Angga pesugihan ya itu. Kalau misalnya, aku bilang, kok tahu gitu. Saya coba gitu. Aku dikatain apapun jawabannya kok tahu Mas. Kok tahu gitu. Diomelin sama Mbak Lisna. Dikira beneran sama orang desa. Dan ya nggak semuanya negatif kan, yang positif diaminin juga gitu, yang negatif ya nggak tahu bisa jadi gitu aja. Ya pokoknya gitu pokoknya. Intinya sebenarnya nggak terlalu peduli juga. Gitu. Iya. Jadi mungkin ada gesekan, mungkin, tapi sepanjang yang aku aware nggak ada. Oke. Eksternal problem nggak ada. Internal tadi 2. Nggak banyak Pak problemnya, nggak Iya, banyak lah. iya. Damai-damai aja lah hidupnya. Kita kan sering ngobrol ya tentang disiplin, tentang willpower gitu Iya, kan, iya. bahwa orang yang disiplin itu sebenarnya ya harusnya dia effortless disiplin. Tapi yang masih pakai willpower, masih harus berusaha disiplin ini sebenarnya aslinya nggak disiplin gitu. Nah tadi kan sampai ngomong tentang kalau nge-cut profit misalnya atau nge-cut loss misalnya, apalagi sudah sesuai rules tapi masih melibatkan manusia gitu. Nggak semua orang dewasa profesional forex trader nih atau seorang doyan anggaran nih misalnya untuk melakukan itu. Iya, buat aku pun nggak semudah itu loh, Mas. Memang susah Mas, menurutnya. Iya, nggak susah itu juga sih. Oke. Cuman nggak gampang lah. Karena kan Cukup gini, susah lah. kita sering ngeliat contoh kasus lah, misalnya orang bilang, wah tekniknya nggak bekerja gitu, begitu ternyata dilihat cuma problem disiplin doang yang bikin dia hancur. Ya atau dia itu gini, bisa jadi salah ekspektasi atau bisa jadi dia cuma nggak terlalu pede sama analisanya dia karena dia nggak pernah entry analisanya dia sesuai analisanya dia. Banyak orang tuh jago bikin plan, Mas. Oke. Entry SLTP. Jago, Jago. analis oke banget. Plannya bagus. Di Yes. entry profit. Kalau Tapi, dia yang entry tapi loss. dia nggak entry. Atau dia yang entry loss. Aku tuh ketemu Jeff Manson namanya. Jeff Manson itu kan studennya Jeff Manson banyak ya. Aku salah satu studennya dia. Ada satu ibu-ibu tuh studennya Jeff Manson. Ibu-ibu tuh komplain sama Jeff. Aku ini udah belajar bertahun-tahun loss terus katanya. Oh ya kata Jeff. Coba setiap kali lu punya setup email ke gua kata Jeff. Oke. Udah punya setup email ke gua. Nah, Jeff itu kan datang kayak 2 bulan sekali lah datang ke Indonesia dulu. Nah, setiap mentor lah datang 2 bulan sekali datang. Nah, Jeff datang yang pertama dia ngomong gitu. Pas Jeff datang lagi, ibu-ibu udah marah, gue email gak pernah balas, gak pernah diapa-apain, gak pernah dikomen katanya. Dikoreksi kayak apa kayak gitu kan. Terus, jadi gimana trading aktif? Masih kayak dulu, masih bermasalah, masih gak profit itu. Jeff kasih lihat, lu tau gak, ini hasil yang gue dapetin karena gue entry semua setup yang lu kirim. Hasilnya profitable, Mas. Aslinya analisanya profit sebetulnya, tapi Iya, dia nggak entry semuanya atau dia ragu atau Betul, takut betul. gitu. Sama disiplin tadi. Disiplin tuh ya waktunya entry, waktunya dikat-dikat, Wah, waktunya TP-TP. Kan orang disiplin waktunya ngekat, mungkin ada orang yang aku berani lah kalau salah ngekat. Itu disiplin pertama. Disiplin hanya ngekat ketika TP, disiplin berikutnya. Disiplin lain, berani entry di semua setup kan juga perlu keberanian, Mas. Banyak orang itu dia entry loss, habis itu digaris sama dia. Nggak di entry, Mas. Mantul, Mas. Dia garis TP, Mas. tapi nggak entry. Nah, itu yang aku sadar itu gara-gara tadi terlalu banyak tahu, terlalu banyak takut, simplicity sama data tadi udah. Habis itu damai lah. Aku tuh kemarin ini Mas, ngobrol sama Teguh NFC. Oh iya. Teguh HFM. Teguh HF ya.
Jadi Mas Teguh itu kita kan sering ketemu ya, tiap hari kita ketemu di trading roomnya NFC, terus ya kita terus mencari cara lebih baik melakukan sesuatu lah gitu. Nah, ada satu tools yang juga di-develop sama teman-teman juga, sama tim kita juga, sama family NFC juga lah gitu ya, sama komunitas Forex NFC. Terus toolsnya cukup menarik menurutku. Memang background kenapa tools ini terjadi itu karena si pembuatnya adalah seorang scalper. Oke. Nah, jadi Alumniku memang bukan? bukan. Oke. Nanti kita ngobrol lah ya, siapa orangnya ya. Nggak bisa dibahas di sini. Tapi beliau-beliau ini ya, teman-teman yang mulai pakai ini sangat terbantu karena memang tadi tools ini bisa bantu untuk nge-cut loss saat harusnya di cut loss pas kita break candle misalnya. Dia bisa ngatur ERR juga gitu. Dia bisa juga nentuin TP sama SL, tapi SL-nya nggak dipakai, bisa digarisin doang. Oh, gitu. sebenarnya kayak Duen Anggara Trading Assistant. Mirip kayak Duen Anggara Trading Assistant. Jadi dia bisa ngaturin lot, bisa ngaturin ketahanan gitu ya, bisa ngaturin RR, bisa apa ya, kita mau risknya berapa, misalnya berapa persen atau berapa dolar gitu di sekali entry ini, atau mau ketahanan 5.000 piece aja misalnya seperti itu. Tetapi memang ini mengakomodir kebutuhan yang kalau misalnya kita mau cut loss break candle aja, bukan pakai SL gitu. Oh, itu balik ke aku yang dibahas di depan tadi, 2018 tadi. Ya, aku ngobrol sama Mas Teguh, Mas Angga pernah gitu, dan Mas Angga mengamini gitu kan. Betul. Kalau misalnya cut loss break candle walaupun tidak pakai SL juga bisa profit Betul, gitu. dan beberapa kali kita terhindar dari SL-SL yang Dementor Kiss kalau kata alumni. Ya, Dementor Kiss ya, STM ya. Jadi ketika kita punya area, misalnya area buy, misalnya kita ambil contoh, aku pakai rally base rally ya, saya punya rally base rally gitu, harga masuk, berarti dia kan ada proximal, ada distal. Jadi tools itu garis proximal dan distal. Yes. Nah, proximal sebagai entry, distal ini batasan cut loss-nya. Jadi dia garis tapi bukan SL, cuman batasan cut loss. Yes, betul. Tapi ketika harga break di bawah harga distal, dia otomatis buang transaksinya. Yes, di-cut. Oh. Tapi kalau misalnya dia candlenya panjang doang, terus naik lagi, dia nggak SL. Karena nggak ada SL-nya memang, tapi dia membaca ini area batasan cut loss. Nah, gitu. Ini jadi solusi banget sih. So far Teguh ini kan gini ya. Dia ini agak beda nih. Jadi dia aku dengar dia ikut juga scalping class juga kan? Ikut scalping class juga, bootcamp scalper juga. Cuman memang bedanya gini, Teguh itu swing trader sebetulnya. Betul. Gitu. Cuman dia suka menyukai gaya scalping. Gitu. Nah, tapi dia ini tidak full time scalper. Dia nih tengah-tengah gitu. Nah, ini kan nggak ada jembatannya nih, nggak ada. Sebenarnya nggak ada yang baru dengan yang dia lakuin. Nggak ada. Nggak, maksudnya aku pernah di fase itu, di fase transisi tadi, ketika aku bilang tadi, ketika aku tadi awalnya pakai candlestick pattern, terus pakai cut loss, sebelum akhirnya aku balik ke stop loss lagi, tuh ada masa di mana aku pakai cut loss, dan itu sangat profitable. Cuman aku dulu kan balance kan nggak gede ya, dan aku nggak afford untuk nggak ketemu orang, untuk nggak meeting, dulu masih ngerjain bisnis MLM, bisnis yang lain gitu kan. Betul. Ketemu banyak orang, jadi yang banyak terjadi sama teman-teman juga kan bukan full time trader gitu. Betul. Mereka dan itu punya batasan. Kalau seandainya dulu aku punya tools cut loss itu, ya mungkin aku stay di situ. Ya, even teman-teman yang scalper loh Mas, sebetulnya kan walaupun di luar jam kerja ibaratnya, tetap loh harus ngurangin chart 4 jam. Enggak loh, di dalam jam kerja juga belum tentu di-cut Mas kalau nggak pakai tools. Ini nggak usah ngomongin orang yang nggak lihat chart ya. Kita nih trading, kita lihat chart nih. Lihat nih candlenya break di luar gitu kan. Iya. Tetap nggak di-cut Mas. Dia lihat loh waktu dia close. Betul, itu terjadi. Tapi kalau itu dibantu dengan tools, dia bisa nge-cut otomatis, menurutku akan membantu banyak orang sih. Walaupun dia ngelihat tapi toolsnya yang nge-cut gitu ya. Betul. Menurutku membantu. Buat sebagian besar trader mungkin membantu. Kalau buat aku dulu mungkin nggak terlalu membantu, karena aku pasti nge-cut kalau aku lihat. Cuman kalau aku di luar tadi yang aku bilang SL yang di make di jadwaringin tadi ya. Kalau ada tools itu mungkin nggak perlu terjadi. Iya. Jadi pasti akan nge-cut kan dia, kan teorinya. Tapi berarti di VPS atau PC-nya on terus. PC-nya ya minimal di PC yang on dengan internet terus gitu atau kan. Di VPS. Atau di VPS. Atau sebagai tadi. Atau sebagai asisten aja. Enggak, sebagai scalping tapi untuk memastikan saya disiplin kan gitu ya. Ya itu bisa banget sebetulnya. Iya, cocok sih. Cocok menurutku oke sih. Karena kan penyakit orang misalnya Mas Fada alumni bootcamp scalper gitu, punya area SW misalnya. Ya. Ada area SW misalnya, oke, cut loss-nya di sini. Jadi kalau dia break, kalau dia buy floating minus di luar area SW-nya ini break candle-nya, seharusnya kan di-cut. Dia otomatis nge-cut. Dia akan otomatis nge-cut. Tapi dia nggak gambar SW-nya kan? Enggak. Tools itu. Enggak. SW-nya manual kan? SW-nya manual. Artinya teman-teman nggak harus SW, nggak harus apa? Enggak. Artinya ini bisa bukan untuk atau misalnya tadi scalping aja, apapun bisa. Pakai misalnya
candlestick pattern tadi. Hmm. Aku entry di bullish engulfing gitu. Oke. Aku maunya cut loss kalau break structure-nya. Berarti Ya. aku tinggal taruh garis bawahnya di lowest engulfing kan. Yes, betul. Atau aku entry-nya pakai bullish pin bar. Ya. Kalau dulu kan cut loss-nya kan pin bar tak kasih 5 pips buffer gitu supaya Yes. aku bisa cut loss bawahnya. Betul. Cuman kan kadang-kadang tetap dijilat dan bablas kan. Tetap terjadi apapun rules-nya ya. ekornya. Mau kita pakai engulfing, Ya, UFO, sama. Rally base rally juga sama gitu. Yes. Ada Nah, hari berarti- di mana itu terjadi. Oke, berarti tools itu bebas menentukan di mana titik cut loss kita sebenarnya. Bebas. Rules apapun Jadi bisa. toolsnya nggak tapi gambar berarti ya? Toolsnya nggak bantu kita merekomendasi area. Enggak, Nggak. I see. Jadi cuman oke, misalnya aku pakai rule RBR dan aku mau pakai itu, berarti aku taruh di proximal sama distal, berarti aku akan bilang oke, distalnya adalah tempat cut loss-nya. Ya. Kalau DBD juga sama berarti kan, distalnya yang atas berarti kan. Oke, kalau dia cut loss di atas ini berarti cut loss. Close di atas ini berarti cut loss. Ataupun kalau misalnya aku alam di podcast scalper pakai SW ataupun misalnya aku pakai candlestick pattern, cut loss kayak gitu ya. Betul. Menurutku oke sih. Sangat membantu menurut sampean. Buat banyak orang oke banget. Buat orang lain ya, buat orang aku nggak tahu, teman-teman coba komen. Teman-teman susah nggak nge-cut loss ketika harus tiba harinya? Iya. Tiba saatnya harus di-cut loss. Kalau buat teman-teman susah ya berarti perlu banget tools itu. Kalau seandainya aku dulu ditawarin tools itu, Hmm? ya buat aku membantu kalau aku nggak di luar. Kalau aku lagi nggak di depan start. Atau tetap membantu sih. Ya sesakti-saktinya kan tetap ada ragu mas nge-cut. Walaupun aku lah ya. Manusiawi. Iya tetap ragu lah. Ya cuman aku mungkin nggak sebanyak orang lah itu. Tidak disiplinnya. Nggak sebanyak orang lain lah gitu. Apakah memang ini spesifik menurutmu akan sangat membantu hanya untuk seorang scalper atau bisa semua sebetulnya? Sebenarnya bukan hanya untuk ini gini mas, tools apapun yang bisa membantu kita override ketika kita disiplin atau tidak disiplin itu akan membantu apapun. Contoh gini, Duyan Anggara Trading Assistant, Iya. itu kan goalsnya apa? Supaya anda nggak overload, Betul. betul kan? Risk per transaksinya terjaga. Yes. Gitu. Ya itu kan membantu kita disiplin. Tetap akan membantu. Mau dia scalper, mau dia swing trader, ya tetap akan membantu. Jadi intinya kan kita udah tahu lah salah satu kelemahan kita adalah disiplin. Ya tools apapun yang membantu kita lebih disiplin ya pasti sangat berguna gitu. Nah ini kan baru ya mas, mungkin juga belum beredar dimanapun gitu ya, dan akan lahir sebentar lagi sebetulnya ya. Enggak, itu aku nggak ngerti ya. Dia mau gitu. Maksudnya aku tuh nggak pernah lihat wujud toolsnya. Ini tadi penjelasan kira-kira aja nih. Ini disclaimer teman-teman, saya belum pernah lihat wujud toolsnya. Nanti mungkin dirimu Cuman aku abis tahu ini langsung kita cerita kasih. itu gitu. Ya jadi selama Dan ini kan Teguh tuh udah. sempat ngobrol-ngobrol sama aku waktu awal-awal itu. Ya dia Tapi kan obrolan selewatan gitu. bukan obrolan meeting trading room gitu ya. Enggak, bukan. waktu itu ngobrol waktu awal dia ikut kelas bootcamp scalper, terus dia bilang, "Mas, aku nyoba rule kita, rule UFO gitu. Mhm. Tapi pakai pendekatan scalper, ternyata hasilnya mantap, Mas." Iya. Oh ya mantap, aku bilang. Dulu juga pernah, aku selalu jawab gitu. Iya Aku nggak tahu kalau ada toolsnya. tentang cut loss break candle juga gitu-gitu. Sekarang dipakai tiap hari mas sama Teguh. Jadi dia Cara merasa ini bagus banget dan semua orang harus tahu gitu. Oh, Makanya I kemarin see, kan I ngobrol see. sama Teguh kan ya teman-teman. Itu cerita lengkapnya teman-teman nonton videonya lah ya. Iya, iya. Ngobrol Jadi kalau sama aku kan Teguh. memang aku kan orangnya kan aliran yang gini, Mas. Aku tuh aliran lebih baik, uang banyak, masalah nggak ada kan gitu. Jadi artinya gini, Daripada nggak punya duit banyak masalah. Lumayan aliran sampean. ya kan mendingan uang banyak masalah nggak ada kan? Betul. Daripada uang dikit banyak masalah. Ya maksudnya gini, kita kasih ilustrasi ya, mungkin biar kebayang. Oke, misalnya nih, ada sebuah pekerjaan di mana aku perlu kerja sangat keras, tapi digaji 200 juta per bulan. Versus ada kerjaan yang jauh lebih santai, tapi income-nya lebih kecil. Let's say 100. Oke. Aku akan pilih yang 100 tapi lebih santai. I see. Jadi, kenapa dulu akhirnya aku switching ke SL daripada cut loss? Cut loss itu lebih presisi karena aku nggak akan kejilat SL yang nggak perlu. Bisa memungkinkan dirimu making more money sebetulnya. Betul, karena Ya. kalau di cut, kalau break kan udah pasti SL kan gitu, mostly kan itu. Tapi kan kadang-kadang Nambahin ada kerjaan. 3 transaksi, ada 2, kadang-kadang Ya. ada 4 transaksi yang harusnya ini kalau aku cut loss nggak SL dan harusnya bisa profit. Iya, Dan selisihnya kan signifikan mas. betul. Harusnya plus 3 jadi minus 1, berarti kan selisihnya 4 Iya, 4 4 R. R. Betul. per satu setup. Jauh. Kalau ada 4 setup 16 R, kalau ada 3 setup 12 R. Tapi waktu itu karena aku nggak punya itu tools yang apapun dibahas sama Teguh tadi, aku mendingan lebih sedikit duitku berkurang 16 R tapi hidup damai dan tidak nongkrongin chart. Yes. Aku bisa nongkrong sama temanku, ngobrol Santai. dengan santai daripada ngobrol sebentar ngecek candle itu. Ngeliat candle lagi. Karena dulu waktu aku sambil kelas itu aku juga nggak terlalu konsentrasi mas. Aku waktu kelasnya Todd Davis itu aku punya transaksi running kan, Oh. aku harus ngekat. Sedangkan Iya, nggak iya, boleh entry
di kelas. Jadi izin ke toilet ngekat transaksi. Iya, betul. Dan ketika aku ternyata masih profit kok walaupun pakai SL, akhirnya aku geser ke SL. I Nah, see. tapi kalau misalnya ada pilihan di mana Tapi kan tetap kerja santai di 200 juta ya mendingan ya nah, pakai 200 apalagi di juta, Mas. posisi teman-teman hari ini kan mostly of the time masih yang session yes gitu loh, di mana Yes, making more money itu lebih penting Yes, daripada yes. Ya, santainya. Ya, itu juga Gitu. nggak bisa dibahas tuh semua orang. Tadi aliranku tadi itu ada sessionnya. Mas. Ya, Ada session di hidupku, apapun yang bisa dilakukan untuk nambah 5-10 juta tak ambil. hajar. Iya, Yes session gitu kan. Ya, ada sesi selalu yes terhadap semua peluang di Yes. hidupku. Ketika mungkin income-nya belum segede sekarang. Tapi kalau segede sekarang kan Ketambahan 5-10 juta ya bisa no kalau nggak misalnya ternyata signifikan. ngerepotin Termasuk gitu. pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ngasih 100 juta tapi repot, tentu aku mungkin hari ini udah nggak udah bisa bilang no. termotivasi gitu. Ya. Ya, ada banyak pekerjaan yang bayarannya cukup mahal tapi menurutku nggak worth it my time, nggak worth my time juga tetap kadang-kadang nggak tak kerjain. Ya. Dan angkanya udah gede sekarang, bilang no-nya bisa kayak yang gede. Tapi kan itu juga nggak berlaku umum kan. Maksudnya kalau aku gini kan karena sekarang, kalau dulu ya mesti yes lah apapun. Lah iyalah, Iya. apalagi belum kaya. Ya, maksudnya kalau income 10 juta bisa ketambahan 3 juta aja kita Iya. malas gitu. 30% itu. Iya kan gitu. Jadi tapi kalau income-nya 200 jadi 400 kan nggak signifikan, Mas. Misalnya Kebahagiaannya udah nggak terlalu Nggak, kalau gimana-gimana. misalnya teman-teman udah punya income misalnya, ya tergantung sih pilihan, ada orang yang masih mau, tapi menurutku udah nggak signifikan. Kalau misalnya Mas Wadi income-nya 1M, ada pekerjaan lain dapat tambahan 1M tapi harus ninggalin keluarga, mungkin kan sama akan berpikir 2 kali. Iya, betul. Tapi kalau waktu masih 10 juta jadi 20 juta pasti yes, nggak Wih, bakal iya. mikir kan gitu. Iya kan gitu. Iya, Atau 2 jadi 4 juta ya pasti yes kan. Tapi kan orang Iya. tapi ada orang yang 1M ke 2M juga masih yes, kan tergantung Oke, mana yang penting oke. buat mereka sih. Cuman aku tadi aliran yang tadi. Yang kalau bisa aku punya lebih banyak waktu, aku lebih santai, tapi uangnya lebih sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau ada pilihan di mana lebih santai, uangnya tetap banyak, ya aku akan ambil pasti. Kita nanti coba ngobrol sama teman-teman IT ya untuk bisa bikin teman-teman bisa akses ke tools ini seandainya teman-teman tertarik gitu ya. Mungkin teman-teman bisa bikin waiting list dulu deh nanti. Aku Apa? aku nggak dikasih akses. Ah, dikat lagi kan ini. Nggak usah dikat, ngapain dikat? Oh, ya yang itu jangan dikat. Nggak, maksudnya kan aku belum dikasih. Kan sampean boleh bisa waiting list nanti nunggu aku dulu. Oh iya gitu. Lupa sorry. Tak telepon Teguh. Aku telepon gue minta terus ya, isi waiting list Mas. Bisa. Dikirim Mas nanti Mas. jadi nanti kita juga butuh pendapat sampean, mungkin nanti sampean bisa review di channel YouTube-mu nanti Iya. toolsnya kayak gimana, seberapa membantu teman-teman ya kan? Apakah ini bisa dipakai untuk tipe trader yang seperti apa? Kan sampean juga punya banyak pengalaman dan ini ya, pendapat Iya. tentang itu. Jadi bisa Bisa diatur. nanti Karena ini kan kita ngomong tapi aku nggak pernah lihat. kita rencanain namanya Trade Scale Pro namanya Mas. Disingkat ya. Jadi TSP. Jadi Mas mau dong 1 TSP gitu kan. Iya, 1 teaspoon. 1 sendok teh. TSP itu teaspoon. Kita tadi debat. Kalau tablespoon apa? TBSP. TSP ya, TSP. Oke, nanti oke. kita atur teman-teman ketika dalam proses upload ya di channel YouTube kita ini, teman-teman nanti harusnya udah bisa lihat nih di bawah itu ada link yang saya juga belum tahu linknya apa ya. Jadi cari aja di kolom deskripsi. Link itu nanti akan kita kasih untuk teman-teman bisa isi dan menyatakan bahwa teman-teman pengen tertarik sama tools ini. Tentunya tools ini nanti mungkin akan berbayar gitu ya. Saya juga masih belum ngobrol nanti sama pembuatnya, niatnya mau segimana, apa yang akan kita lakukan terhadap tools ini. Tapi at least ini akan sangat membantu buat teman-teman, terutama dengan tantangan-tantangan yang tadi kita udah bahas. Oke, thank you banget Mas Angga. Sudah hampir 1 jam ini kayaknya ya kita ngobrol, atau kurang, atau jangan-jangan lebih, saya nggak tahu. Tapi ini sih harusnya akan jadi sesuatu yang bikin teman-teman dapetin banyak value. Siap. Gitu. Ini sebuah kesempatan yang langka ya teman-teman, mumpung saya lagi di belakang gedungnya Duyan Anggara ya, DA Tower Bang. Saya lihat di Peps, wih ada DA Tower. Bukan aku yang masukin itu. Mas Angga sendiri aja nggak tahu ternyata ada Duyan Anggara Tower. Ya tower lah 5 lantai itu kan. Oke. Itu aja Mas, thank you. Thank you Mas Thank you Wadi, banget sudah teman-teman, kita berkunjung. udah banyak ngobrol ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. See you and bye-bye.